Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Bu, saya izin bertanya, boleh Bu? Ya, ntar saya ini dulu, saya kecil stop share dulu biar kelihatan siapa yang nanya. Ya, Yofian Bu. Yofian Jambi. Ya, mau nanya ini sih Bu, yang di bagian menata isi pelajaran Ya. itu kan ada 3 ya dibedakannya Bu, menjadi must know, should know, sama could know. Nah, ini tuh apakah opsional harus ada dan tidak ada Bu, atau ini tuh semua ada cuman dikategorikan ini tuh yang mutlak, ini yang harus ada tapi ini tuh tidak kritis, ini yang bukan esensial tapi juga harus ada, atau bagaimana ya Bu? Tuh, mau minta tolong jelasin lebih lanjut gitu Must Bu. know, should know, better know gitu ya. Iya Bu. Nah, gini, kita lihat urgensi materi yang kita latihkan. Itu kata kuncinya pertama, ya. Materinya tentang apa nih gitu. Karena namanya bidang, kayak orang IPB misalnya, ingat nggak anak KPM juga belajar kalkulus kan ya? Nggak Tidak, belajar ya? Udah nggak ya? kita landasan matematika kemarin. Oh iya ya, udah disederhanakan jadi landasan. Oke. Nanti kalau orang yang kritis misalnya kan bilang gini dia, kita kan KPM ya, ngapain kita belajar landasan matematika kan gitu kan ya? Iya. Ada kejadian loh, ini Ya. kenyataan. Mahasiswa KPM, kalian jangan niru lah, saya nggak nyebut nama. Ada lupa pengecekan, ternyata mereka itu ada yang belum lulus landasan matematikanya meskipun sudah ngulang, akhirnya bermasalah kan? Bermasalahnya apa? Nggak boleh ujian skripsi, padahal udah skripsi. Akhirnya kita tanya, kan ini segampang-gampang, sesusah-susahnya matematika, asal mau berusaha, pasti 40, nilai 40 di tangan kan ya? Gitu. Karena kata koordinator mata kuliahnya, 20 aja udah kita kasih D, Bu. Sampai saya turun tangan itu. Turun tangan, padahal udah nggak ini ya, padahal itu level departemen harusnya. Setelah itu kita tanya kan ke anak itu, nggak minat katanya. Wah, gawat. Karena IPB itu ciri khasnya adalah statistika, ya kan? Matematika, jangan sampai kita membenci atau nggak minat gitu. Harus berupaya supaya tahu gitu. Oh, logikanya begini, meskipun mungkin nggak berkaitan langsung dengan ilmu-ilmu yang di KPM, tapi dengan kita belajar logika berpikir yang ada di mata kuliah matematika, itu akan mempermudah kita dalam penelitian. Apa contohnya? Mencari hubungan kausalitas, ya. Kausalitas. Jangan sampai nanti kalian menemukan korelasi antara populasi tikus dengan jumlah partisipasi masyarakat gitu ya. Nah, itu kan secara logika nggak ada kaitannya. Ya segala sesuatu sih kalau dimasukin ke SPSS, selama angkanya ada, dia bakal keluar korelasinya. Tapi kan absurd. Ya. Absurd. Itu contohnya, Yopian, bahwa landasan matematika kita anggap sebagai should know ya bagi masuk KPM. Yang wajib mungkin untuk sekarang kalian sudah dijuruskan, ada mata kuliah yang apa major ya, major. Terus pertanyaannya, apakah selalu ada should know? Satu lagi apa? Better know, ya kasarannya better know gitu ya. Kita sekarang coba lihat. Nih ya, ini dia ya Yopian ya dan Mas dan Mbak semua. Nah, at least 1 2 nih sebaiknya ada. Wajib ada.
Meskipun dibilang opsional, tidak kritis tuh maksudnya kritis itu penting ya, bersifat tidak penting mutlak diketahui, wajib. Nah, ini mata kuliah yang ada di KPM dan juga Foundation PPKU kan, wajib ini PPKU. Mungkin kalian beranggapan harusnya kalkulus itu masuk Sutno Bu, kan enggak ini tambahan, padahal tidak, dia masuknya di Masno. Kita harus sana. Terus yang Sutno apa dong Bu? Sutno kegiatan kemahasiswaan miskin ya, mungkin menganggap nggak penting, padahal itu diperlukan. Kutno background kurang G ya, yang berhubungan dengan topik digunakan lebih lanjut namun bukan esensial. Dulu mungkin magang itu nggak kalian perhatikan kali ya, magang karena dianggap nggak penting, padahal itu sekarang diperlukan untuk membangun apa dong? Kredibilitas dan juga kredensial, serta bahwa kita itu udah punya pengalaman empirik bekerja di bidang kita di tempat yang memang bakal menyerap kita gitu. Misalnya di lembaga internasional, lembaga multilateral, organisasi sosial dan seterusnya. Itu bakal menambah pengalaman kita dan nanti orang akan lihat CV kalian gitu ya. Dan ternyata diperlukan seperti itu. Itu kalau di pendidikan mahasiswa ya. Masno, PPKU dan juga mata kuliah major. Sutno bisa kita ibaratkan kegiatan kemahasiswaan. Misalnya ikut PKM, kemudian program kepemimpinan dan seterusnya, itu mungkin kalian menganggap nggak penting, tapi ternyata diperlukan. Dari sana akan kelihatan rekam jejaknya, begitu. Kemudian hal lain ada mungkin magang. Nah, bagaimana kalau pelatihan Bu Amanah? Cari dulu contohnya gitu ya, supaya lebih konkret menjawab pertanyaan Yopian. Harus cari contohnya. Misalnya Yopian di ini ya, di Jambi. Tahu kan ada Bukit 12 Jambi ya? Yopian. Ada komunitas suku anak rimba. Nah, Yopiannya hilang. Yopian, masih di sini enggak? Yopian masih di sini enggak apa? Oh, di mute. Ini masih ada. Unmute dulu, Yopian. Ibu lagi nanya yang kok suaranya nggak terdengar, katanya suara saya yang suara Yopian dan suara Ibu. Ibu, mohon maaf, Yofian sepertinya mic-nya bermasalah. Oh gitu. Oke, berarti jangan, ya nggak apa-apa lewat HP. Atau selain Yopian kali. Tapi Yopian yang nanya, karena di Jambi itu ada suku anak dalam, itu terkenal banget. Kalian bisa lacak nanti ya. Suku anak dalam. Halo Ibu. Ya, yang itu ditinggal aja di lab yang pakai laptop. Oh iya, iya. Biar nggak ini. Ya, sekarang sudah cukup kedengaran Bu. Maaf Bu, tadi sampai yang di Jambi gimana Bu tadi? Iya, di Jambi. Kan ada suku anak dalam ya? Iya Bu. Bukit 12 Jambi itu bagus banget tuh. Mereka punya kearifan lokal, ya enggak? Iya Bu. Nah, namun ada satu, waktu itu saya nonton di Metro TV itu mana ya, saya lupa ya. Atau TV ini ya, TV MNC, saya lupa. Ada satu anak mereka yang anak muda waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2003. Udah lama banget. Ingin jadi dokter ya, karena banyak anggota masyarakat di sana yang takut ke dokter, takut ke puskesmas, takut ke rumah sakit.
Bahkan hanya sekedar untuk bersihkan kutu rambut pun mereka enggan gitu ya. Nah, sampai ada seorang anak di 12 Jambi itu yang punya cita-cita menjadi dokter untuk bisa ngobatin masyarakat di situ gitu ya. Dari segi mereka cinta lingkungan bagus ya. Mereka sangat selaras dengan alam. Kalian kan udah belajar sosiologi ya. Di situ ada tipologi masyarakat yang selaras dengan alam. Nah, namun dari segi ini PHBS. Apa PHBS? Perilaku hidup bersih sehat ya, Bu? Itu yang mungkin waktu itu ya, nggak tahu sekarang Yopian yang bisa cerita kali ya. Itu kan tahun 2003, siapa tahu sekarang seiring berjalannya waktu, udah 18 tahun, bisa-bisa mereka udah advance kali ya, tapi walau alam itu maksudnya hanya Tuhan yang tahu, atau Yopian yang tahu, apakah kondisi saat ini sudah berubah. Nah, kalau belum mungkin ruang untuk Yopian dan juga mungkin dari Jambi ya. Di Jambi ada juga mahasiswa saya tuh di Universitas Jambi gitu. Namanya Aprolita. Terus teman saya juga ada jadi dekan. Teman kuliah di PB dulu waktu S3 ada dekan Paperta ya di Universitas Jambi. Namanya Suwandi. Ya alumni S3 IKK GMSK. Nah, jadi itu ruang untuk pelatihan mengembangkan kesadaran ya dan kemampuan PHBS tanpa mengubah adat mereka gitu. Karena kalau kita ngubah kan udah keras banget ya ininya, keinginan untuk ngubah gitu. Paling tidak masyarakat 12 Jambi tahu PHBS gitu. Supaya penyakit-penyakit yang misalnya kolera, disentri, tipes, apalagi tuh penyakit kuning ya, itu bisa tertanggulangi. Atau kalau di Afrika itu HIV/AIDS banyak banget ya di Afrika. Belum lagi Ebola karena perilaku hidup bersih. Terus yang mengapa AIDS karena mereka perilaku seksualnya itu kurang tertata gitu ya di beberapa suku gitu. Nah, jadi kembali ke suku 12 Jambi gitu. Terus juga ke budaya tato ya, tato itu juga berdampak terhadap AIDS, meningkatnya AIDS. Kembali ke 12 Jambi, mungkin Yopian akan melatih, tentu ada identifikasi masalah dulu ya. Ya katakanlah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Berarti kan yang must know, ya enggak, yang must know, yang wajib diketahui adalah satu misalnya pengertian PHBS, dua pengertian mengenai makanan yang bersih, sehat, bergizi ya, terus sumber air minum dan seterusnya. Nah kemudian katakanlah yang kita definisikan should know, perlu nggak mereka belajar siklus air? Mungkin sebagian orang bilang, nggak perlu kan nggak ada hubungannya dengan PHBS gitu ya. Nah, tapi kalau ingin perfect, maka mereka harus tahu siklus air. Supaya kalaulah nanti mereka sadar membuat WC misalnya ya, WC-nya bisa jauh dari sumur. Karena air tuh ngalir di bawah tanah tuh kan ngalir gitu. Itu yang contoh konkretnya bahwa pelatihannya PHBS. Nah mungkin menurut kita siklus air ya, siklus air itu nggak penting karena nggak ada kaitannya dengan PHBS, tapi perlu gitu ya. Jadi kita bisa masukkan tentang siklus air. Tentunya proporsinya nggak ngalahin yang must know gitu. Terus bagaimana could know? Nah, misalnya sustainability ya. Could know itu apalagi ya selain PHBS? Teknik membangun jamban. Mungkin nanti kan dibuatkan oleh kontraktornya misalnya gitu ya. Tapi ada baiknya disampaikan bahwa untuk membangun jamban itu sebenarnya tidak mahal. Contoh ya, contoh di NTT itu ada bule yang dia itu bikin jamban itu nggak pakai air gitu loh. Pakai serbuk gergaji dan seterusnya supaya hemat air katanya. Karena di NTT susah air, kan daerah kering ya. Ketika kemarau tuh nggak ada tanaman hijau gitu kalau kita ke Kupang. Semuanya kering gitu. Nah, sehingga untuk menghemat air di masa kering mereka menggunakan serbuk gergaji dan juga seminimal mungkin menggunakan air.
Jadi gitu, yang kudnonya bisa diatur apa yang sebenarnya semacam tambahan yang bisa memperkaya materi pelatihan dan bermanfaat bagi peserta latih. Itu enak tuh PHBS. Ini juga di tataran konkret kita bisa ini nih, bisa ketahuan di lapangan. Selain PHBS mungkin yang kudno juga makanan yang ini ya, bukan hanya bersih tapi juga bergizi. Misalnya pekarangan, kita bisa bisa berikan materi mengenai tanaman, menumbuhkan tanaman di pekarangan yang punya nilai gizi bagus dan juga bisa mendatangkan income dan juga untuk mengobati ketika ada yang sakit, meskipun kalau orang dalam, suku anak dalam mungkin lebih jago dari kita, tapi nggak ada salahnya dikenalkan juga dengan misalnya daun terbangun, kemudian jahe-jahean, terus mungkin kalau ada IPB kan ada bibit jahe merah, bisa diperkenalkan dengan khasiat jahe merah kayak gitu sehingga bisa ada apa? Kalau cocok tanahnya ya, ada tambahan ilmu lah bagi orang sana meskipun topiknya mengenai PHBS. Gitu, Yopian. Iya, Bu. Baik. Memang perlu ini sih, kita perlu lihat konteks ya. Konteks, terus logika ya, dan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi warga belajar atau peserta latih yang orang dewasa. Dan orang dewasa tuh nggak mau digurui kan sebenarnya, orang tua khususnya ya. Kadang dia mempertanyakan tuh ketika kita lebih muda, jauh lebih muda, dia gini, belum banyak pengalaman gitu, padahal kan nggak harus umur dulu ya, tapi kalau kita udah belajar dan juga rajin baca dan juga sering mengakses informasi atau pengetahuan dari sumber-sumber terpercaya, kita bisa punya modal, gitu. Modal untuk di-sharing di masyarakat. Kayak gitu ya, Yopian. Iya, Bu. Berarti Bu, dikit nyimpulin kalau bahasa singkatnya berarti Bu, dari Mas No sampai Kulno itu tuh intinya kayak dari yang betul-betul urgent sampai yang kurang urgent tapi tetap apa Bu, tetap harus disampaikan gitu ya Bu. Perlukan dan bermanfaat. Perlukan. Dan kira-kira relate gitu ya Bu ya. Ya baik. Ya. Baik Bu. Terima kasih dari Bu. yang penting dan genting sampai yang nggak terlalu penting tapi berkaitan gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Coba yang belum pernah ngomong nih. Bagas Alpi itu sudah pernah ngomong nggak ya? Belum kali. Ya, sedikit lagi. Siapa yang mau sharing atau mungkin bertanya? Trisna nih, nggak ada suaranya Trisna ini. Halo Ibu. Iya, di mana? Iya, di Bandung, lain di mananya? Iya Bu, di Bandung. Bandung mana? Di Kabupaten Bandung Bu. Oh, bukan Bandung Barat. Bukan. Nah, Kabupaten Di Bandung. Kabupaten Bandung, di selatan. Oh, kalau saya pernah ke Dayakolot, ternyata banjir. Iya Bu. Sering banjir. Saya pernah ke sana, itu saat sedang banjir dan lumpurnya banyak. Dan saya nggak habis pikir, kalau saya disuruh milih, mungkin saya pindah dari sana, Dayakolot. Karena mungkin Mas dan Mbak di sini nggak pada tahu selain Trisna ya, Dayakolot ya. Dayakolot tahu nggak Trisna? Tahu Ibu, kebetulan itu Kabupaten Bandung juga ya. Ya, itu kalau bulan Desember, itu tenggelam rumahnya, berseparuh. Lalu saya ke sana pas bulan Januari. Itu tuh lumpur baru dibersihkan. Nah, berarti bagaimana cara melatihnya gitu ya? Itu sudah kami latih 3R. Namun perlu follow up dari masyarakat setempat. Karena
ujung dari persoalan banjir itu sampah. Terus bukan ujung penyebab. Sampah, kemudian terbukanya apa? Terbukanya hutan. Hutan, sehingga aliran air ngalir. Atau mungkin Tresna ada itu, dulu ada kencrengan apa tuh, masih ada nggak tuh? Ada apa, Ibu? Kencrengan apa tuh yang dulu waktu di kuliah apa gitu, katanya ada inovasi kencrengan apa tuh yang dibangun oleh Krishna sama teman-temannya? Kencrengan kurang tahu, Bu. Tapi Bu, kalau penyebab dari biasanya kalau banjir itu kan tadi Ibu tadi sampaikan ada sampah dan lainnya, tapi terkadang juga kalau daya kolot itu nerima ini juga sih Bu, kalau misalkan intensitas hujan misalnya di daerah tinggi gitu ya Bu, dataran tinggi, terus akhirnya kan ke bawah Bawah. juga, suka gitu juga. Dan karena juga kepadatan masyarakatnya juga kan di daya kolot, walaupun udah tahu dampaknya di situ emang daerah pandai, tapi masih banyak juga gitu, masih menghuni tempat itu gitu. Ya, karena mungkin strategis, Iya. mana-mana dekat. Nah, berarti memang bagaimana caranya membangun rumah ya. Tapi memang tidak disarankan tinggal di sana sebenarnya. Iya, betul. Nggak disarankan. Ya, itu susah itu kalau udah kayak gitu. Susah. Berarti mereka cukup sabar. Karena hampir setiap musim banjir gitu. Kabupaten Bandung. Berarti harus ditata oleh Pak Ridwan Kamil. Namun di daerah lainnya ada yang berhasil menata ini wilayah. Oke, baik. Nah, tadi kan si Yopian udah itu tuh, udah kecap. Kecap itu menangkap esensi dari, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ya bisa menangkap esensi sesi pembelajaran. Jadi ada yang must know, could know, better know. Nah, coba baik Trisna maupun salah satu perempuan ya, mahasiswa perempuan, bisa menyampaikan yang satu mengenai bagaimana membangun suasana, tapi secara konkret gitu. Nah, yang satu lagi contoh atau kasus yang coba diangkat agar bisa terselesaikan melalui pelatihan dengan pembagian sesi pengajarannya. Nah, yang Trisna mau pilih yang mana? Apa yang mengenai membangkitkan suasana atau yang nomor 2 tadi? Membangkitkan suasana mungkin ya Bu ya. Ya lebih gampang itu. Nah, yang nomor 2 silakan siapa di sini yang boleh volunteer ya? Perempuan saya harapkan supaya berimbang begitu. Yang nomor 2 itu topiknya adalah mengenai sesi pembelajaran. Ada pendahuluan, ada isi, dan juga penutup. Coba Lutfiah ya, Lutfiah Fadilah ya namanya ya. Lutfiah, are you with us? Ada 2 Lutfiah ya? Ini Lutfiatun Hasanah. Tadi ada Lutfiah satu lagi. Kok hilang ya Lutfiah satunya? Ya, Lisna, untuk menghemat waktu kamu dulu. Iya, Ibu. Ya. Kalau tadi opsinya tadi membangun suasana ya Bu? Ya. Ya, kalau saya lebih ke membangun suasana sih untuk kalau yang tadi ya Bu ya, direlatin sama yang tadi dikasih contoh tuh yang dari kolot. Nah, bagaimana membangun pelatihan untuk kita tuh
membangun suasana yang harus apa ya, kalau misalkan daerah itu kan memang daerah yang rawan gitu ya Bu ya. Nah berarti kita bangun suasana yang kondusif di sana gitu, terus juga kita berikan pelatihan-pelatihan, misalnya kalau misalnya mau tetap gitu menghuni tempat itu gitu ya, hunian tetap gitu kan, ada huntap juga. Biasanya kan kalau ada sosialisasi dari pemerintah juga kan ada yang huntap yang kayak gitu. Nah mungkin dalam pelatihan-pelatihannya diberikan gitu, kalau misalnya rumahnya harus seperti apa gitu untuk menanggulanginya, diberikan pelatihan-pelatihan seperti halnya itu Bu. Oke. Iya, baik. Jadi pertama membangun suasana itu adalah kesiapan ya. Tadi Ibu bilang kesiapan. Jadi katakanlah ke NTT misalnya, kan lagi krisis. NTT ya. NTT itu kan banjir misalnya saya. Banjir atau apa? Pak, atau apa? Jadi Kemarin banjir Bu. banjir akan susah mereka kalau ujuk-ujuk dilatih bagaimana misalnya jahit menjahit misalnya, karena kan barang-barang udah habis ya, habis keseret air gitu ya. Kita nggak mungkin melatih langsung mengenai jahit menjahit. Mungkin yang diperlukan adalah psikologinya ya. Terus anak-anak yang keluarga yang anak-anaknya bisa memperoleh layanan sekolah yang dan juga tempat dulu kan, tempat tinggal yang memadai lah gitu, yang agak aman dan seterusnya. Nah kalau udah ready, semuanya udah established, mereka juga sudah mengikhlaskan kejadian itu, baru masuk ke materi gitu maksudnya ya. Begitu juga Iya Bu, biasanya juga. Iya. Ya, biasanya juga Bu kalau misalkan ada kalau ada bencana gitu ya Bu ya, kan kita Ya. juga treatment memang perlu ada sistematis ya Bu ya, nggak langsung serta-merta kita langsung tuh bawa. Jadi biasanya juga kan ada treatment dulu ya Bu ya, misalnya kayak treatment trauma healing-nya di situ gitu, apalagi kalau misalnya anak-anak atau yang sekitarnya situ masyarakatnya yang trauma, baru kita sosialisasikan gitu perihal tadi. Mungkin seperti itu. Ya, itu termasuk membangun suasana dan juga menghargai orang gitu, tidak apa ya, ngancam gitu, kalau kamu tidak ikut kamu dikeluarkan dari RT ini, wah gawat, tidak sampai ke sana. Oke, Lutfia katanya itu terlempar. Ini banyak yang kelempar nih. Ada mungkin jaringan gitu ya, sedang tidak stabil. Oke, selain Lutfia kali ya, yang Ibu pengen dengar suaranya, Princesa Zahra boleh? Princess? Iya Ibu. Yang itu Princess yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 yang mengenai sesi pembelajaran singkat aja, karena kita targetnya sih 11.31, 32 itu udah beres, kita udah bisa istirahat. Mengenai ini sih Princess, kamu pilih salah satu topik aja yang memang jawabannya adalah perlu dilatih. Nah, untuk pembelajarannya ada sesi pengantar, pendahuluan, isi, dan penutup. Halo? Iya, jaringannya jelek Bu, mohon maaf. Iya, dicoba aja. Nggak usah pakai, udah aman kok, nggak pakai video kan, aman ya? Iya Ibu. Ini di mana Princess? Jakarta ya? Di Bogor Bu, tapi nggak tahu IndiHome dari kemarin bermasalah. IndiHome udah saya pecat. Saya pecat udah lama, saya nggak pakai IndiHome, saya pakai, bukan saya promosi ya, bukan. Saya dulu Speedy, terus semua ini hampir semua itu saya pakai pernah. Terakhir nih Meme Republik pernah gangguan juga. Sekarang udah agak aman. Oke, singkat aja. Pelatihan tentang apa, nanti yang lain bisa nambahin. Misalnya kayak pelatihan buat UMKM gitu bisa nggak Bu? Ditajemin aja apanya. Misalkan kayak pelatihan promosinya gitu Bu, teknik-teknik marketingnya. Marketing kali ya. Marketing kali ya. Iya, kayak Ya udah. gitu.
meningkatkan kemampuan pemasaran produk kali ya, berbasis pengolahan, karena biar nggak lepas dari pertaniannya gitu, karena kita IPB. Iya Bu, terus Oh, sebenarnya biar produk itu brandingnya bagus di mata Iya. masyarakat gitu Bu. Oke. Nggak semua UMKM mampu kan ya? Ya Ya, justru itu sehingga perlu dilatih gitu kali ya. Iya Bu, betul. Ya udah terusin. Lagi ya Bu. Nggak, tadi kan pembelajarannya gimana, sesi pembelajarannya? Kan judul materinya, ini integrated marketing ataukah just marketing produk aja? Karena kalau integrated marketing ketinggian kali ya, kalau untuk UMKM. Ya kan? I don't know. Yang sederhana aja lah. Pemasaran kali, pemasaran produk. Ya Bu. Iya Bu. Iya. Kan di materi Iya. Kombis itu kan ada macam-macam ya. IMC misalnya, Integrated Marketing Communication. Nah, mungkin kalau yang itu kayaknya agak berat bagi UMKM gitu. Kayak kalau pakai konsep IMC. Ini kalian udah ngambil Kombis belum nih? Komunikasi bisnis? Belum Ibu, belum dapat di semester ini Bu. Oh, sedang diambil ya? Belum. Oh, belum. Oke, nanti kalau kalian belajar Kombis itu ada yang disebut dengan IMC. IMC itu stands for Integrated Marketing Communication. Jadi seluruh piranti-piranti dan juga peralatan, medium itu semua jadi satu. Tapi kalau untuk level UMKM mungkin agak berat. Kalau untuk perusahaan yang udah gede itu oke lah, IPB oke lah, kan IPB juga udah gede. Nah, ya udah berarti yang Franchise ini pemasaran produk, gitu aja kali ya judulnya, meningkatkan kemampuan pemasaran produk UMKM berbasis pertanian misalnya atau pengolahan pertanian. Berarti pendahuluannya apa nih? Pendahuluan materinya mengenal strategi kali ya mungkin. Jangan Ibu yang jawab. Kamu ya yang jawab, Princess. Kalau di saya mikirnya kayak pertamanya ngejelasin dulu proses pelatihannya, ngejelasin tentang jenis kemasan yang baik itu gimana, terus cara promosinya dari produk itu gimana, dan banyak platform seperti apa gitu Bu. Kayaknya itu udah isi deh. Udah tengah-tengah kayaknya Mbak. Jadi itu bodinya, konten pelatihannya. Konten karena itu yang bakal diimprove, ya nggak? Iya Bu. Itu yang bakal diimprove. Jadi dia di body. Nah kalau di pengantar atau pendahuluan, make them aware dulu, buat mereka paham dulu atau mengerti ya, bukan paham, mengerti dulu bahwa pemasaran produk itu penting dikuasai kayak gitu toh. Penting dikuasai agar produknya bisa diserap oleh pasar, konsumen gitu. Nah, baru terus masuk yang ke materimu itu. Materimu yang tadi itu, terus ditutup berarti next step ya. Untuk next step. Next step-nya perlu pendampingan dari orang yang UKM yang sudah jago atau dari pelatih menyambungkan ke mereka yang udah advance dalam pemasaran produk. Itu paling ringkasnya ya. Oke, nanti di praktikum diperdalam ya, Mas dan Mbak, dan memang ini sih susah-susah gampang ya untuk topik ini. Dan nanti di topik minggu depan itu bakal ada lebih detail lagi mengenai sesi pembelajaran dan kayaknya ada unsur ini juga, monet dan seterusnya, mengukur progres dan seterusnya. Oke, baik, kalau begitu boleh diakhiri.